di sini menuju perjalanan ke Batu Bertiang yang berlokasi di kebun kopi. Cus, mari kita jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ning selaku guru pembimbing pelajaran bahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya M. Alif Alvino dari kelas 11 A1. Di sini saya ingin membuat video atau vlog yang berjudul bagaimana proses terbentuknya batu bertiang yang ada di Desa Gunung Basa Baru, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan. Dan jangan lupa klik lonceng dan subscribe. Baiklah, belum tahu pasti kapan proses terbentuknya batu bertiang ini. Akan tetapi yang menemukan pertama kali adalah warga sekitar yang ingin membuat lahan pertanian di sini. Dan ada juga yang berspekulasi bahwa batu bertiang ini ada yang menyatakan dikikis oleh air, dan ada juga yang diukir atau dibuat sengaja oleh orang-orang zaman dulu untuk dijadikan tempat persembahan untuk nenek moyang leluhur pada zaman dahulu. Dan masih banyak misteri yang ada di batu bertiang ini yang belum tentu dipecahkan oleh manusia di zaman ini. Kekurangan itu iya, kita buat tanya-tanya. Dan dolmen ini letaknya pun ada di tengah-tengah kebun kopi warga lokal. Warga lokal menyebutnya sebagai batu bertiang, di mana memang secara sekilas susunan batu ini menyerupai meja dengan satu alas dan 4 tiang dolmen secara lebih rinci. Merupakan meja batu tempat meletakkan sesajen yang dipersembahkan kepada roh nenek moyang di masa lampau. Untuk menuju ke dolmen batu bertiang ini pun cukup mudah, yakni dengan berjalan kaki ataupun menggunakan kendaraan sepeda motor. Dan juga Ketua Pembina Adat Kabupaten Empat Lawang, Sultan Bustari, yang kebetulan letak rumahnya tidak terlalu jauh dari situs megalitikum ini, menyampaikan dolmen tersebut telah diakui dan tercatat oleh Balai Arkeologi. Balai Arkeologi yang sebelumnya sempat meneliti di sana dikatakan pada batu tersebut digunakan sebagai tempat meletakkan sesajen. Tidak jauh dari batu bertiang tersebut juga ada kumpulan batu sebanyak 5 buah yang menurut para peneliti merupakan tempat beristirahat setelah meletakkan sesajen di atas dolmen. Tutupnya. Seorang warga yang kebetulan ada di lokasi mengatakan batu bertiang posisi saat ini telah agak mengalami penurunan. Sebab jika dulu mereka bisa masuk ke bawah sembari duduk, sekarang tidak bisa. Saya perhatikan semakin ke sini semakin turun. Posisinya sangat ingat dulu kami masih bisa duduk dan masuk di bawahnya. Sekarang sudah agak menyempit, katanya. Masyarakat zaman dulu tidak membuat batu ini dari awal, melainkan memanfaatkan batu-batu alam yang sudah ada, kemudian memindahkannya dan menatanya sedemikian rupa untuk fungsi-fungsi ritual atau sosial mereka.
Dan proses ini melibatkan pemilihan lokasi, pemindahan batu besar, kemungkinan menggunakan tenaga manusia dan alat bantu sederhana, serta penataannya. Singkatnya, proses pembuatan yang dimaksud lebih mengacu pada cara masyarakat kuno menata dan memanfaatkan formasi batu alam sebagai bagian dari budaya megalitikum mereka, bukan proses produksi material batu secara modern. Iklan sedikit. Pandang aku takkan tuh nganti sing misahke nyawa kang masaku percaya kowe ra gampang kena kuda bebarengan jaga ati aja nganti ngelarani yo mung siji yo mung kowe takkan mati dadi siji tekan tuwa sesandingan ojo mung iso ninggalke kenangan arep mangko nyawa iki wis ilang salah siji. Dan untuk sampai di sini cuma berjalan beberapa menit, tapi pemandangan yang di kebun ini sangatlah bagus menurut saya. Di sini juga banyak kebun-kebun seperti kopi dan juga banyak jenis tanaman di sini. Dan di sini sangat seru untuk pembuatan video karena bisa melihat banyak sekali bentuk monumen atau dolmen yang sudah sejak lama ditinggal pada zaman itu. Dan ini adalah salah satu dolmen atau monumen yang ditinggalkannya. Kita menuju ke batu yang katanya 5 itu. Dan ini merupakan batu-batu tempat istirahat sesudah ritual. Menurut saya masih banyak misteri-misteri yang belum dipecahkan oleh arkeologi dengan batu ini. Dan saya juga belum banyak pasti apakah cerita-cerita tersebut benar atau salah. Karena saya masih belajar juga untuk mengetahui semua batu atau misteri-misteri batu ini. Dan juga saya lihat di bawah tempat batu bertiang ini bisa dimasuki, namun untuk seukuran anak kecil. Seukuran orang dewasa saya kira tidak bisa masuk karena terlalu sempit. Awalnya saya tidak percaya, tapi makin kesini batu ini memiliki seperti bentuk meja dengan 4 tiang di sisinya. Dan di sini kalau mau datang kata warga jangan sendiri karena sangat berbahaya. Mereka bilang bicarakan banyaknya karena di sini lebih baik berjalan kaki daripada sepeda motor. Baiklah, vlog kali ini saya akhiri. Kalau ada kata salah mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.